Beberapa waktu terakhir, beredar berbagai perbincangan yang menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan ekonomi Indonesia. Isu yang berkembang bahkan menyebut bahwa perekonomian nasional sedang berada dalam tekanan besar dari kekuatan global. Narasi yang beredar menyatakan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi krisis ekonomi yang serius apabila situasi ini tidak diantisipasi dengan baik. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut mengingatkan kembali pada pengalaman pahit yang pernah dialami bangsa ini pada masa krisis finansial Asia 1997-1998, ketika sistem perbankan runtuh, nilai tukar rupiah merosot tajam, dan perekonomian nasional mengalami kontraksi yang sangat dalam. Isu yang memicu kekhawatiran tersebut salah satunya berkaitan dengan penilaian lembaga pemeringkat internasional terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Dalam sistem ekonomi global modern, lembaga pemeringkat memiliki peran yang sangat penting karena mereka menilai tingkat kelayakan kredit suatu negara, perusahaan, maupun instrumen keuangan. Penilaian ini menjadi salah satu rujukan utama bagi investor internasional ketika memutuskan untuk menanamkan modal di suatu negara. Salah satu lembaga yang sering menjadi sorotan adalah Fitch Ratings, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 lembaga pemeringkat terbesar di dunia. Selain itu, terdapat pula lembaga pemeringkat lain seperti Moody's, yang selama puluhan tahun menjadi referensi utama dalam menilai stabilitas keuangan berbagai negara. Lembaga-lembaga ini memberikan peringkat yang mencerminkan seberapa besar kemungkinan suatu negara mampu memenuhi kewajiban utangnya. Sistem peringkat tersebut biasanya dimulai dari level tertinggi, yaitu AAA, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Semakin rendah peringkat yang diberikan, semakin besar pula risiko yang dianggap melekat pada negara tersebut. Bagi sebuah negara, peringkat kredit memiliki konsekuensi yang sangat besar. Ketika suatu negara mendapatkan peringkat yang tinggi, investor global akan merasa lebih aman untuk menanamkan modal. Negara tersebut dapat menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga yang relatif rendah karena risiko gagal bayar dinilai kecil. Sebaliknya, apabila peringkat kredit menurun, investor cenderung menjadi lebih berhati-hati. Mereka akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang lebih besar. Dalam kondisi ekstrim, penurunan peringkat dapat memicu keluarnya dana asing dari pasar keuangan suatu negara secara besar-besaran. Dalam konteks ini, kekhawatiran muncul ketika sejumlah pihak menilai bahwa lembaga pemeringkat internasional mulai memberikan sinyal negatif terhadap prospek ekonomi Indonesia. Meskipun perubahan outlook tidak selalu berarti kondisi ekonomi memburuk secara langsung, persepsi pasar seringkali sangat sensitif terhadap informasi semacam ini. Pasar keuangan global bergerak cepat, dan reaksi investor seringkali didasarkan pada ekspektasi masa depan, bukan hanya pada kondisi yang sedang berlangsung. Selain lembaga pemeringkat kredit, terdapat pula lembaga lain yang memiliki pengaruh besar terhadap aliran investasi global, yaitu perusahaan penyedia indeks pasar saham. Salah satu yang paling berpengaruh adalah MSCI. Perusahaan ini menyusun berbagai indeks yang digunakan oleh investor global sebagai acuan dalam menentukan alokasi investasi. Banyak dana investasi internasional mengikuti indeks yang disusun oleh MSCI, sehingga perubahan status suatu negara dalam indeks tersebut dapat berdampak signifikan terhadap arus modal. MSCI mengelompokkan pasar saham dunia ke dalam beberapa kategori, antara lain Developed Market, Emerging Market, dan Frontier Market. Negara yang masuk kategori Developed Market biasanya memiliki ekonomi yang sangat stabil, sistem keuangan yang kuat, serta regulasi yang matang. Di bawahnya terdapat kategori Emerging Market yang mencakup negara-negara berkembang dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun masih menghadapi sejumlah risiko struktural. Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok Emerging Market bersama beberapa negara berkembang lainnya. Bagi negara yang berada dalam kategori Emerging Market, posisi ini sebenarnya cukup strategis karena menawarkan kombinasi antara potensi pertumbuhan dan tingkat risiko yang masih dapat diterima oleh investor global. Namun apabila suatu negara turun ke kategori Frontier Market, situasinya bisa menjadi lebih sulit. Frontier Market biasanya memiliki ukuran ekonomi yang lebih kecil, likuiditas pasar yang terbatas, serta tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Banyak dana investasi global memiliki aturan internal yang membatasi investasi mereka pada negara-negara dengan kategori tertentu. Oleh karena itu, perubahan kategori dapat memicu perpindahan dana secara otomatis. Dalam diskusi mengenai dinamika ekonomi global, sering pula disebut nama-nama perusahaan investasi raksasa yang mengelola dana dalam jumlah sangat besar. Beberapa di antaranya adalah BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation, serta Berkshire Hathaway. Perusahaan-perusahaan ini mengelola triliunan dolar aset dari investor di seluruh dunia.
Keputusan investasi yang mereka ambil seringkali memiliki dampak besar terhadap pergerakan pasar global. Namun, penting untuk dipahami bahwa dinamika pasar keuangan internasional tidak selalu dapat disederhanakan sebagai konspirasi atau skenario tertentu. Pasar global sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi makroekonomi, stabilitas politik, hingga perubahan kebijakan moneter di negara-negara besar. Ketika terjadi ketidakpastian global, investor biasanya cenderung memindahkan dana mereka ke aset yang dianggap lebih aman. Untuk memahami bagaimana krisis ekonomi dapat berkembang, banyak analis sering merujuk pada pengalaman yang dialami oleh Greece pada awal dekade 2010-an. Negara tersebut mengalami krisis utang yang sangat serius, sehingga memerlukan bantuan internasional dalam jumlah besar. Pada masa itu, Yunani menerima paket bantuan dari lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank. Bantuan tersebut disertai dengan berbagai syarat yang cukup berat, termasuk penghematan anggaran pemerintah, reformasi struktural, serta privatisasi sejumlah aset negara. Kebijakan tersebut memicu dampak sosial yang signifikan karena banyak sektor ekonomi mengalami penyesuaian drastis. Pengalaman Yunani sering dijadikan pelajaran tentang bagaimana krisis utang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, kondisi setiap negara tentu berbeda. Indonesia memiliki struktur ekonomi yang tidak sama dengan Yunani pada masa krisis tersebut. Perekonomian Indonesia relatif lebih terdiversifikasi dengan kontribusi besar dari sektor domestik. Konsumsi rumah tangga misalnya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam mengelola stabilitas ekonomi setelah krisis besar yang terjadi pada akhir 1990-an. Pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia selama bertahun-tahun telah memperkuat sistem perbankan, meningkatkan cadangan devisa, serta menjaga stabilitas fiskal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap gejolak eksternal. Selain itu, kerjasama internasional dan integrasi dengan pasar global juga memberikan berbagai peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, tantangan global memang tidak dapat diabaikan. Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, perubahan kebijakan moneter di negara-negara besar, serta fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara berkembang. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan agar Indonesia dapat menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul di masa depan. Dalam situasi seperti ini, informasi yang akurat dan analisis yang seimbang menjadi sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa ekonomi global selalu mengalami siklus naik dan turun. Perubahan rating, fluktuasi pasar saham, maupun dinamika investasi merupakan bagian dari sistem ekonomi yang terus bergerak. Pada akhirnya, kekuatan utama suatu negara terletak pada fondasi ekonominya sendiri. Stabilitas politik, kualitas institusi, serta kebijakan ekonomi yang tepat akan menentukan kemampuan suatu negara untuk bertahan dalam menghadapi tekanan eksternal. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk terus berkembang apabila mampu menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, alih-alih terjebak dalam kepanikan, yang lebih penting adalah memahami dinamika ekonomi global secara rasional. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat melihat bahwa tantangan ekonomi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Justru dalam banyak kasus, tantangan tersebut menjadi momentum bagi suatu negara untuk memperkuat fondasi ekonominya dan melakukan berbagai reformasi yang diperlukan. Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pernah melalui berbagai ujian berat dan tetap mampu bangkit kembali. Dengan pengelolaan ekonomi yang hati-hati, kerjasama yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus menjaga stabilitas ekonominya di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks.